Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari kelas HPI 2A dengan NIM 050103220119. Kali ini saya akan menjawab video ini guna untuk melengkapi ujian akhir semester yang mana dengan mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak Samsuri MHI. Untuk pertanyaan pertama mengenai metode ijtihad, hukum penggunaan toilet umum yang berbayar. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu kejadian tentang toilet berbayar yang ditangani oleh Erick Thohir selaku Menteri BUMN Indonesia pada tahun 2021 itu dia netapin bahwa di SPBU Jawa Tengah itu tidak diperbolehkan adanya pemungutan biaya untuk toilet umum, dikarenakan ya seperti fasilitas yang emang harus disediakan oleh SPBU tersebut. Terus banyak komentar positif yang dari masyarakat bahwa itu emang baik, dan juga ada beberapa yang berpikir bahwa emang dibutuhkan pembayaran toilet umum itu sendiri untuk kebersihan dari toilet umum itu sendiri, dikarenakan ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab itu setelah mereka menggunakan toilet umum itu mereka tidak berinisiatif untuk membersihnya kembali. Contohnya kayak setelah mereka hajat itu mereka udah langsung selesai gitu. Terus kejadian di Arab Saudi, Jeddah, mereka tidak lagi menggratiskan untuk penggunaan toilet umum. Mereka melakukan pembayaran atau penggunaan toilet umum yang berbayar. Kalau menurut saya sendiri itu ada plus minusnya dari toilet umum yang berbayar ini. Kalau minusnya yaitu kita kalau toilet umum itu udah jelas banget kata-kata umum yang emang harus disediakan dan difasilitasi, dan emang harus tanggung jawab dari yang punya tempat tersebut. Nah, terus untuk plusnya dari berbayar itu pasti ketika toilet umum yang berbayar itu pasti bersih. Maksudnya kayak ada orang yang bakal ngebersihin atau ngebersihin toilet umum yang digunakan. Tapi toilet umum yang berbayar itu termasuk ke dalam sebuah pungli atau pemungutan liar, yang mana itu di Indonesia juga tidak diperbolehkan. Dan juga kalau dalam Islam itu adanya penarikan riba gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana jika terjadi perselisihan antara dua orang laki-laki yang memperebutkan satu orang perempuan, yang mana laki-laki pertama menikah secara siri tapi disaksikan oleh beberapa orang desa, dan yang laki-laki kedua menikah secara sah yang tercatat di KUA. Nah, untuk itu saya ingin menyebutkan sedikit tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mana ada asasnya tentang seorang suami itu harus memiliki satu istri, begitupun sebaliknya. Nah, dari dalam undang-undang tersebut berarti perempuan itu diharuskan harus memiliki satu orang suami. Dan untuk yang laki-laki pertama yang nikah secara siri itu sah di mata agama, dikarenakan dia juga memiliki saksi orang-orang desa dan mungkin hanya tidak tercatat di KUA. Untuk yang laki-laki kedua, dia menikah yang pasti itu sah secara agama maupun di perdata dan juga agama. Kalau untuk pemilihan apakah perempuan itu harus menceraikan laki-laki yang pertama atau yang kedua, itu tergantung perempuannya itu sendiri, dikarenakan untuk laki-laki yang pertama itu untuk anaknya besok itu dia akan mengalami kesulitan dalam pengurusan untuk berbasis perdata. Untuk laki-laki kedua yang menikah secara sah di KUA itu mereka kemudahan di segala bidang, tapi masih sah secara agama. Dan mungkin minusnya
Yang itu tidak tercatat di KUA, tapi yang pihak perempuan harus memilih salah satu dari dua laki-laki tersebut untuk hanya memiliki satu orang laki-laki saja atau satu orang suami saja. Untuk penjelasan yang terakhir, soal yang terakhir yaitu mengenai maslahah mulkoh, kenapa tetap menjadi maslahah padahal sudah mulkoh. Nah, maslahah itu sendiri kan sebuah penetapan hukum atau gambaran-gambaran hukum untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kalau maslahah mulkoh ini hampir sama dengan makruh. Makruh itu apabila dikerjakan kita tidak mendapatkan dosa, dan tapi itu adalah sebuah larangan seperti itu. Contohnya kalau dalam makruh itu menggosok gigi ketika hampir sore atau hampir waktunya berbuka, itu kan makruh ya. Kalau dalam beberapa mazhab itu makruh. Begitu pula dengan maslahah mulkoh, yaitu tetap sebuah maslahah. Contohnya, saya kasih contoh itu kayak pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan yang sama rata. Kalau dalam nalar itu masuk, karena boleh-boleh saja kan kita membagikan warisan itu setara buat seluruh laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau dalam Islam itu tidak diperbolehkan, karena harus ada ketentuan-ketentuan sendiri pembagian warisan dari step by stepnya atau apa-apanya yang harus dibagi seperti itu. Terima kasih, sekian jawaban dari saya. Terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.